Jujutsu Kaisen mengisahkan Yuji Itadori, seorang siswa SMA berbakat, memiliki fisik yang kuat dan cocok untuk ikut klub olahraga di sekolahnya. Namun, alih-alih bergabung ke klub olahraga, ia justru bergabung ke klub penelitian gaib. Alasannya, Yuji hanya ingin bersenang-senang dan mengisi waktu senggangnya. Selain itu, ia memiliki alasan khusus agar bisa pulang cepat untuk merawat neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Namun, suatu ketika, salah satu senior Yuji di klub penelitian gaib membuka jimat yang ditemukannya di sekolah. Sesosok makhluk mengerikan muncul dan menghantui hidup para anggota klub penelitian gaib dan orang-orang terdekatnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tapi entar dulu. Sebelum lanjut menonton, ada baiknya sobat memberi dukungan kepada channel ini dengan cara like, subscribe, dan share konten yang ada di channel ini agar channel ini semakin berkembang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Anime dimulai dengan seorang guru pelatih ekskul atletik yang menantang salah seorang murid bernama Itadori Yuji dengan konsekuensi jika kalah, Yuji harus masuk ekskul atletik membela sekolah dalam kejuaraan nasional. Mereka pun melakukan pertandingan lempar peluru. Pak Takagi berhasil melempar sekitar 18 meter. Yuji pun melempar peluru dengan sangat kuat hingga merusak tiang gawang sepak bola. Kabarnya, Yuji memiliki fisik luar biasa. Ia pernah menuntaskan Ninja Warrior hanya sekali coba. Namun ia lebih tertarik dengan hal-hal seram, makanya lebih memilih ekskul klub gaib. Saat pergi, Yuji berselisih dengan seseorang pria bernama Megumi Fushiguro yang merasa adanya energi terkutuk. Namun ia tidak mampu menghentikan Yuji yang langsung lari. Yuji pergi menjenguk kakeknya di rumah sakit. Sebelum meninggal, sang kakek menyampaikan wasiat agar Yuji selalu membantu orang-orang. Selanjutnya, Megumi menemuinya dan menjelaskan bahwa ia merupakan seorang pembasmi roh dari SMA Jujutsu. Megumi pun menanyakan tentang keberadaan suatu benda pusaka terkutuk yang ternyata memang ditemukan oleh Yuji. Namun ia memberikannya ke klub gaib dan mereka berencana membuka segelnya malam ini di sekolah. Mendengar hal itu, mereka pun langsung bergegas ke sekolah yang sudah diselimuti aura berbahaya. Di dalam, teman-teman Yuji sudah mulai diserang oleh roh terkutuk. Megumi yang tiba pun langsung menggunakan kekuatannya, memanggil anjing suci untuk melawan roh itu. Dan di saat yang sama, Yuji melompat dari jendela, langsung menghantam sang roh dan menyelamatkan temannya. Megumi pun menyelesaikan pembasmiannya. Namun, tanpa diduga, sang roh kembali bangkit dan menyerang Megumi. Yuji yang mencoba membantu pun tak luput dari cengkeraman roh. Dalam posisi kesulitan, Yuji pun berencana memakan pusaka terkutuk. Yuji pun menjadi sosok yang berbeda dan berhasil menghancurkan roh itu dengan sangat mudah. Melihat Yuji yang dirasuki roh jahat, Megumi pun berniat membasminya. Namun, tanpa diduga, Yuji berubah kembali ke wujud asalnya. Saat kebingungan, datang seorang pria bernama Gojo yang merupakan guru dari Megumi. Gojo pun terkejut setelah mendengar pusaka kutukan itu dimakan oleh Yuji. Ia pun meminta Yuji bertukar tempat selama 10 detik dengan Sukuna, sosok roh yang ada di tubuhnya saat ini. Selama 10 detik itu, Gojo pun bermain-main. Dan setelah itu meminta Yuji untuk mengambil alih tubuhnya lagi. Ternyata, Yuji memang bisa mengendalikan Sukuna. Yuji pun dibuat pingsan dan dibawa ke ruang penyegelan. Ia mengatakan bahwa keputusan petinggi, Yuji akan dieksekusi, namun ditunda dahulu melihat perkembangannya. Di sini Gojo menjelaskan pusaka terkutuk itu adalah jari Sukuna yang jumlahnya ada 20. 6 diantaranya ada di mereka, namun sisanya masih sulit ditemukan. Demi misi menemukan dan memakan seluruh jari Sukuna, Yuji pun diajak untuk bergabung dengan sekolah Jujutsu. Di sini kita juga dijelaskan tentang Ryomen Sukuna, dewa ganas yang memiliki 4 lengan dan 2 wajah. Seorang raja kutukan yang 1000 tahun yang lalu adalah manusia. Saat tiba di sekolah, mereka disambut oleh om-om pembuat boneka. Ia adalah kepala sekolah bernama Yaga Masamichi. Yaga pun mengospek Yuji dengan salah satu boneka yang sudah dirasuki kutukannya sambil dicecar beberapa pertanyaan. Di akhir pertarungannya, ia pun mengatakan ingin menyelamatkan banyak orang dengan memakan jari Sukuna, karena hanya ia yang bisa. Mendengar hal itu, Yaga pun menyambut Yuji di sekolahnya. Keesokan harinya, mereka pergi menjemput satu lagi murid kelas 1. Ia adalah wanita bernama Kugisaki Nobara. Setelah itu, Gojo mengajak ketiga muridnya untuk jalan-jalan ke suatu tempat, yang ternyata adalah gedung yang penuh dengan kutukan. Untuk menguji, Yuji dan Nobara pun diperintahkan untuk melenyapkan roh terkutuk yang ada di dalam. Gojo pun membekali Yuji dengan pisau yang sudah dialiri kutukan.
Di dalam, mereka bertemu dengan roh yang sedang menyandera seorang anak laki-laki. Di saat yang sama, Yuji datang, langsung menebas tangan roh tersebut dan menyelamatkan anak laki-laki itu. Roh yang berniat kabur pun berhasil dimusnahkan oleh Nobara dengan teknik boneka jeraminya. Ujian pun selesai dengan baik. Keesokan harinya, di suatu penjara muncul roh terkutuk yang diperkirakan bisa mencapai tingkat tinggi. Karena para kakak kelas dan guru sedang dalam misi yang lain, dengan terpaksa para anak kelas 1 pun ditugaskan untuk menyelamatkan para sandera dan langsung kabur. Di dalam, mereka langsung bertemu dengan salah seorang tahanan yang sudah tewas dengan mengenaskan. Di saat yang sama, Nobara terhisap ke bawah lantai. Anjing iblis yang seharusnya menyadari bahaya pun ternyata sudah tewas. Megumi pun mengajak Yuji untuk kabur. Namun dalam sekejap, roh terkutuk tingkat tinggi ini pun sudah berada di samping mereka, yang langsung terdiam dan tidak bisa bergerak. Yuji meraih pisau dan langsung menebas roh itu, tapi yang terjadi malah tangan Yuji yang terputus. Ia pun meminta Megumi untuk mencari Nobara dan kabur menyelamatkan diri, sementara ia menahan roh ini. Yuji pun dihajar habis-habisan. Dengan jari-jari yang putus, ia pun tetap mencoba memukul roh tersebut, namun yang pasti tidak berdampak apapun. Di saat bersamaan, ia mendengar auman yang mengisyaratkan Megumi berhasil menyelamatkan Nobara. Seketika itu juga, Yuji membiarkan Sukuna mengambil alih tubuhnya. Dengan santainya, Sukuna mengajak roh itu untuk membunuh teman-teman Yuji. Namun dia malah menyerang Sukuna yang dengan mudah dihentikan. Sukuna pun balik menyerang dan mengeluarkan kutukan perluasan areanya yang disebut sebagai kuil kedengkian. Seketika itu juga tubuh roh terbelah. Sukuna mengambil jarinya yang ada dalam tubuh itu dan langsung membakarnya. Megumi yang sedang menunggu Yuji dikagetkan dengan kemunculan Sukuna sambil mengatakan Yuji tidak akan kembali. Di hadapan Megumi, ia mencabut jantung di tubuhnya agar jika Yuji kembali akan langsung mati. Megumi pun memulai pertarungannya dengan Sukuna. Di akhir pertarungan, Megumi mengatakan perasaannya terhadap Yuji. Tanpa diduga, hal ini membuat Yuji kembali mengambil alih tubuhnya. Namun karena tidak memiliki jantung, Yuji pun tewas dengan cepat. Selanjutnya, jasad Yuji terlihat berada di salah satu ruangan. Di sana kita juga melihat Gojo dan Pak Ichiji yang mengatakan ini adalah kesengajaan para petinggi agar Yuji mati. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita bernama Leiri yang berencana membedah tubuh Yuji. Di tempat lain, Megumi dan Nobara yang sedang murung didatangi oleh murid kelas 2. Mereka adalah Zenin, murid perempuan terbaik pengguna senjata kutukan, Inumaki, pelafal mantra kutukan, dan Panda. Mereka mengajak Megumi dan Nobara untuk ikut dalam acara pertukaran pelajar antar sekolah Tokyo dan Kyoto. Di dalam tubuh Yuji terjadi perseteruan antara dirinya dan Sukuna. Dia menantang Sukuna, namun yang pasti dengan mudah dikalahkan. Di sini Sukuna menawarkan kontrak pada Yuji, berisi 2 persyaratan agar ia menghidupkannya. Yang pertama adalah, jika Sukuna merapal perpanjangan, maka Yuji harus menyerahkan tubuhnya selama 1 menit. Dan syarat kedua adalah melupakan kontrak ini. Yuji pun menolaknya. Sukuna menawarkan pertarungan sampai mati, dan jika Yuji menang, ia akan dihidupkan tanpa syarat. Dengan semangat, Yuji pun menerimanya, namun belum siap berkata-kata, ia pun tewas. Di tempat lain, jasad Yuji yang akan dibedah bangkit kembali yang membuat kaget Gojo, Ichiji, dan Leiri. Dengan bahagia, Gojo pun menyambut kembali muridnya itu. Gojo pun meminta Leiri untuk tetap memberikan laporan kematian Yuji. Ia ingin melatih kembali Yuji agar kejadian yang sama tidak terulang lagi sebelum menunjukkannya. Megumi dan Nobara pun mendapatkan latihan khusus dari anak-anak kelas 2 sebelum mengikuti pertukaran siswa. Sementara itu, Yuji dilatih untuk menguasai emosinya agar dapat menguasai kutukan dengan menonton berbagai film yang melibatkan emosi. Gojo pun meninggalkannya, namun di dalam perjalanan, Gojo diserang oleh suatu roh terkutuk. Dari kekuatannya, Gojo mengklasifikasikan roh terkutuk ini berada pada tingkat khusus. Meskipun dengan beberapa serangan hebat, sang roh pun kebingungan karena tidak bisa melukai Gojo sedikit pun. Gojo pun menunjukkan bahwa dirinya tak akan bisa tersentuh karena akan ada lapisan Mugen yang membuat semua melambat jika mendekati tubuhnya. Setelah itu, Gojo pun langsung menyerangnya. Beberapa detik kemudian, roh terkutuk yang terlempar ke danau didatangi kembali oleh Gojo. Kali ini yang membawa Yuji untuk menonton. Roh itu pun mengeluarkan teknik tertinggi dari Jujutsu, yaitu perluasan domain, menutup area dengan kekuatannya.
Gojo juga menjelaskan, untuk mengalahkan perluasan domain adalah dengan menciptakan domain yang lebih unggul. Perluasan milik Gojo ini disebut kehampaan tak terbatas. Siapapun yang masuk dalam perluasan ini tidak dapat melakukan apapun selain mati dengan tenang. Dan dengan sekejap, Gojo mencabut kepala roh tersebut. Dari kejauhan, terlihat dua orang rekan roh tersebut memantau dan ingin menyelamatkannya. Dan tiba-tiba, di hadapan Gojo dan Yuji muncul bunga-bunga indah yang memiliki efek menghilangkan keinginan bertarung. Kepala roh itu pun dicuri dan dibawa kabur oleh rekannya. Selanjutnya, terlihat Megumi dan Nobara yang sedang dihina oleh murid sekolah lain bernama Mai dan Todo. Todo pun memperkenalkan dirinya dengan mengatakan ia suka wanita tinggi berpantat montok dan menanyakan bagaimana tipe wanita idaman Megumi. Megumi yang menjawab hanya menginginkan wanita berpendirian teguh pun membuat Todo kecewa dan langsung menyerangnya. Todo sendiri sudah terkenal kehebatannya setelah mampu memurnikan 5 roh tingkat 1 dan 1 roh tingkat tinggi sendirian tanpa mengeluarkan teknik kutukannya. Megumi pun dihajar habis-habisan. Namun, tak lama kemudian, Megumi terselamatkan dengan kedatangan Inumaki dan Panda yang menghentikan amukan Todo. Di tempat yang sama, Nobara yang tak berdaya di hadapan Mai pun diselamatkan oleh kedatangan Maki yang merupakan saudara kembarnya. Perseteruan pun terhentikan karena Todo ada urusan penting lain, yaitu acara jabat tangan dengan idol bernama Takada. Selanjutnya diperlihatkan seorang anak SMA bernama Yoshino yang terus menjadi korban pembulian hingga menyimpan dendam yang sangat besar. Saat menonton film, ia pun bertemu dengan mereka yang sangat berisik. Saat akan keluar, ia melihat ketiga siswa itu tewas dengan wajah mirip monster. Yoshino pun teringat melihat seseorang ada di dekat mereka sebelumnya. Ia pun mengejar dan bertemu dengan pria yang melakukannya dan mengatakan ingin melakukan hal yang sama. Beberapa saat kemudian, Yuji dan seseorang berkacamata sudah berada di TKP untuk menyelidiki kasus ini. Pria ini bernama Kento, yang merupakan murid Gojo. Saat penyelidikan, mereka dihadang beberapa roh terkutuk. Kento pun membasmi mereka sambil memberikan pelajaran pada Yuji. Secara perlahan, Yuji pun sudah mampu menguasai energi kutukan pada dirinya. Energi yang mampu ikut mengalir mengikuti pukulan. Setelah dilakukan penelitian, ternyata yang mereka lawan tadi bukanlah roh kutukan, melainkan manusia yang diubah seperti kasus di bioskop. Dan dengan penyelidikan mendalam, Kento mengetahui bahwa seorang anak bernama Yoshino memiliki hubungan dengan pengguna kutukan dan memerintahkan Yuji memata-matainya. Kento pun berhasil menemukan persembunyian sang pengguna kutukan. Pria bernama Mahito yang memiliki kekuatan untuk merubah jiwa dari orang yang disentuhnya. Karena tak ingin bekerja lembur, Kento pun berniat mengakhiri semuanya sebelum jam 6 sore. Di tempat lain, Yuji yang bertemu dengan Yoshino langsung mengajaknya ke suatu tempat untuk berbicara. Di sini Yoshino sempat melihat ke kancing baju Yuji yang menyimbolkan ia adalah penyihir Jujutsu. Pertarungan Kento dan Mahito masih terus berlanjut. Kento pun kewalahan karena tekniknya dirasa tidak cocok melawan Mahito. Namun ketika jam sudah menunjukkan pukul 6, Kento yang memasuki jam lembur mengeluarkan energi kutukan yang meningkat dibanding sebelumnya. Dengan energi yang meluap-luap itu, ia pun mulai menyerang dengan menghancurkan tembok, menciptakan reruntuhan dan dengan sekejap langsung memotong kaki Mahito. Di saat yang sama, Kento pamit dan mengatakan jika sama-sama masih hidup, ayo bertemu lagi, disusul dengan reruntuhan yang menimpa Mahito. Di pinggir sebuah sungai, Yuji bertanya tentang kejadian di bioskop, namun Yoshino mengatakan dirinya tidak tahu apa-apa. Mereka pun melanjutkan pembicaraan tentang film di bioskop. Yuji yang mengetahui banyak film karena latihannya dahulu pun terasa sangat cocok dengan Yoshino. Beberapa saat kemudian, ibu Yoshino lewat. Melihat anaknya dengan seorang teman, ibunya pun mengajak mereka untuk makan malam bersama. Di rumah, mereka terlihat tertawa bersama, seperti sudah berteman dengan baik. Setelah itu, Yuji menelpon Pak Ichiji untuk mengabarkan bahwa mereka berencana menonton film dan menjemputnya 2 jam lagi. Di malam hari, saat terbangun, Ibu Yoshino menemukan jari Sukuna di mejanya. Dan tepat di belakang muncul roh terkutuk yang mengincar jari itu sekaligus membunuh Ibu Yoshino. Karena kejadian itu, Yoshino mengadu pada Mahito. Mahito pun menghasutnya dengan mengatakan ada orang yang mungkin menaruh dendam. Keesokan harinya, Mahito dan rekannya bernama Geto muncul di sekolah dan memasang penghalang. Penghalang ini tidak bisa ditembus dari dalam, dan membiarkan beberapa orang dengan kekuatan kutukan lemah mampu masuk dari luar. Di dalam salah satu ruangan, Yoshino yang diselimuti amarah
menuduh salah seorang di sana sebagai pelaku yang meletakkan jari Sukuna di rumahnya. Ia pun menyiksa siswa tersebut. Namun, di saat bersamaan, Yuji datang dan menyuruh Yoshino menghentikan semuanya. Yuji pun memukul Yoshino yang sekarang memiliki energi kutukan berupa ubur-ubur listrik yang dibangkitkan oleh Mahito. Dengan pukulan yang sudah dilatih, Yuji pun mampu menghempaskan kutukan beserta Yoshino. Dengan penuh kesedihan, Yoshino mengatakan bahwa ini karena ibunya disakiti. Yuji yang diserang pun tidak menghindar, justru meminta maaf dan meminta Yoshino menceritakan segalanya. Namun di saat bersamaan, Mahito muncul dan langsung menyerang Yuji. Yoshino yang mencoba menghentikannya pun dirubah jiwanya menjadi roh terkutuk yang ditugaskan menyerang Yuji. Sambil berusaha menyadarkannya, Yuji pun terus bertarung. Ia pun meminta tolong kepada Sukuna untuk menyembuhkan, namun secara langsung ditolak. Karena tak mampu menerima perubahan, Yoshino pun tewas dengan cepat. Yuji yang penuh amarah langsung memukul Mahito. Ternyata Yuji memiliki 2 jiwa mampu memberikan efek pukulan kepada Mahito, yang berarti Yuji adalah musuh alaminya. Ia pun bersumpah untuk membunuh Mahito. Pukulan demi pukulan pun terus dikeluarkan oleh Yuji, dan akhirnya mengenai Mahito. Namun Mahito malah mengubah dirinya menjadi duri dan menusuk tubuh Yuji. Mahito pun mencoba menyentuh jiwa Yuji. Namun ia malah bertemu dengan Sukuna, yang langsung memarahinya karena bertindak terlalu berani menyentuh jiwanya. Kembali ke alam nyata, Mahito pun dihajar habis-habisan oleh Yuji. Mahito pun berubah bentuk dan menyerangnya dari belakang. Namun beruntung Kento datang dan menahannya. Setelah mengetahui Yuji mampu melukai Mahito, Kento pun memintanya untuk terus-menerus menyerang. Mahito terlihat kesulitan menghadapi mereka dan terus berubah bentuk untuk menghindar. Ia mengeluarkan koleksi manusia yang telah dirubahnya khusus untuk menyerang Yuji. Yuji yang tidak bisa membunuh manusia sangat kesulitan menghadapi mereka. Hal yang sama terjadi pada Kento. Ia tersudut dalam cengkraman Mahito. Di luar dugaan, Yuji muncul menyelamatkan Kento. Mereka berdua pun menyerang Mahito tanpa ampun. Namun di saat terakhir, Mahito menggunakan teknik perluasan penghalang yang menjebak Kento, namun tidak dengan Yuji yang terus berusaha merusak penghalang dari luar. Karena berada di dalam perluasan kutukan Mahito, Kento pun sudah pasrah akan kematiannya. Namun, tiba-tiba penghalang itu pecah akibat Yuji yang menerobos masuk. Dan secara otomatis, teknik menyentuh jiwa Mahito langsung menyentuh Sukuna yang telah memperingati sebelumnya. Penghalangnya pun hancur karena Mahito luka parah akibat serangan Sukuna. Ia pun berubah wujud menjadi kecil, kabur ke gorong-gorong, dan berhasil selamat. Selanjutnya, tibalah hari pertarungan persahabatan dengan murid-murid cabang Kyoto. Terlihat Yuji sudah tidak sabar untuk muncul kembali di hadapan teman-temannya yang mengira ia telah mati. Murid cabang Kyoto pun tiba di sekolah. Mereka adalah Zenin Mai, Todo Aoi, Nishimiya Momo, Ultimate Mekamaru, Kamonori Shito, dan Miwa Kasumi, serta sang kepala sekolah Iori Utahime. Beberapa saat kemudian, Gojo pun datang dan membawa kotak dan beberapa oleh-oleh. Ia memberikan jimat pelindung pada murid-murid Kyoto, dan untuk murid-murid Kyoto, Gojo menunjukkan kemunculan kembali Yuji. Namun bukannya senang dan terharu, ekspresi mereka malah terlihat seperti kesal. Begitu juga murid-murid Kyoto yang lebih fokus dengan oleh-oleh dibanding kemunculan Yuji. Dalam rapat sebelum pertandingan, kepala sekolah SMK Kyoto bernama Yoshinobu memerintahkan muridnya untuk membunuh Yuji yang dianggap tidak pantas sebagai penyihir Jujutsu. Mereka pun mengatur strategi, kecuali Todo yang tidak mau diatur dan lebih memilih menonton acara idol favoritnya. Pertandingan pun dimulai. Inti dari pertandingan ini sebenarnya adalah memburu roh terkutuk yang dilepas di hutan. Namun bagi murid-murid Kyoto, ini adalah misi pembunuhan Yuji. Todo yang lebih berpikir untuk bersenang-senang mulai menghentikan Yuji dan kawan-kawan. Sesuai strategi tim, jika Todo menyerang, yang harus menahannya adalah Yuji. Ia pun langsung menyerang Todo dan menciptakan kesempatan teman-temannya untuk berpencar. Todo pun membalas dengan pukulannya yang menghempaskan Yuji, disusul dengan tendangan ke wajah Yuji hingga ia tidak berdaya. Namun saat Todo mengira sudah berakhir, ia pun bangkit dan marah karena pukulan di kepala bisa membuatnya bodoh. Sebelum bertarung lagi, Todo menanyakan tipe cewek Yuji. Ia pun menjawab, cewek tinggi dengan bokong montok seperti Jennifer Lawrence. Mendengar itu, Todo pun membayangkan seolah mereka adalah sahabat sejati hingga meneteskan air mata. Di saat yang sama, Yuji diserang oleh murid-murid Kyoto lain yang memojokkannya.
Tiba-tiba terdengar suara tepukan yang ternyata berasal dari Jujutsu Todo yang mampu bertukar tempat dengan Yuji. Todo pun marah karena duel mereka diganggu dan menyuruh mereka semua untuk pergi. Jual beli serangan pun dilanjutkan oleh Todo dan Yuji. Karena menganggap Yuji sahabatnya, selama pertarungan, Todo menasehati dan memberi masukan pada Yuji karena energi kutukan pukulannya masih belum sempurna. Yuji pun dengan cepat mengerti dan mempraktekkannya. Di tempat lain juga terjadi pertarungan antara Mekamaru berhadapan dengan Panda. Mekamaru yang terdesak dengan pukulan-pukulan Panda mengeluarkan ultimate cannon berenergi besar yang membakar segalanya. Namun Panda berhasil selamat dengan berubah wujud menjadi mode gorila. Tak seperti boneka terkutuk lainnya, Panda memiliki 3 inti yang berbeda sifat dan kekuatan. Inti Panda yang berfokus pada keseimbangan, inti gorila pada pertempuran, dan inti yang pemalu. Dengan kekuatan seperti itu, Mekamaru pun harus terus menghindar, hingga akhirnya tertangkap dan Panda pun langsung mengalahkannya. Sebelum meninggalkan Mekamaru, ia meminjam ponselnya. Di tempat lain, pertarungan antara Maki dan Kasumi pun terjadi. Maki yang memiliki julukan murid wanita terkuat pun tanpa kesulitan mampu mengalahkan Kasumi. Sama halnya dengan Nobara yang meski susah payah mampu menyudutkan Momo. Karena tak ingin membunuh, ia pun berniat mengakhiri Momo dengan palu mainan. Namun tanpa diduga, ia diserang sebutir peluru dari jarak jauh. Yap, itu dilakukan oleh Mai. Dan di saat yang sama, sang kakak, Maki menemukannya. Pertarungan antara kakak beradik ini pun terjadi. Perbedaan bakat dan kekuatan keduanya membuat Maki berhasil mengalahkan sang adik. Kebencian antara mereka berdua pun terluapkan dengan permintaan maaf Maki yang menyebabkan Mai harus terus berjuang mengejarnya hingga menjadi penyihir Jujutsu yang tak ia inginkan. Di saat yang sama, Megumi pun bertarung dengan Kamu, yang memiliki teknik memanipulasi darah, meskipun dalam tubuhnya yang bisa bersifat seperti doping. Kamu sendiri ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengendalikan roh kuat tingkat semi 1 yang dilepaskan di hutan untuk membunuh Yuji. Toge yang berada di hutan melihat roh kutukan tersebut yang tiba-tiba kepalanya terpenggal. Dari balik pohon, muncul roh kutukan lain yang memiliki energi yang sangat kuat, ia pun melarikan diri. Roh kutukan yang kuat ini mampu mengendalikan tumbuhan dengan serangan yang begitu luas. Menyadari terjadi hal yang tak diinginkan, para guru dan kepala sekolah pun mulai bergerak. Ternyata hal ini merupakan ulah Mahito dan kawan-kawan yang mulai melancarkan aksinya. Salah seorang dari mereka membuat tudung pengurung, yang ternyata dikhususkan bisa dimasuki oleh siapapun kecuali Gojo Satoru. Utahime dan Pak Yoshinobu yang masuk ke dalam tudung langsung dihadang pembuatnya. Sang kakek pun langsung menghadapinya dengan mengeluarkan gitar. Di tempat lain, roh terkutuk mulai menyerang Megumi, Kamu, dan Togi. Ia memiliki ambisi memusnahkan seluruh umat manusia. Toge yang sudah terus-menerus menggunakan kutukannya untuk menghambat roh tersebut tak mampu lagi melakukannya. Namun ia bangkit dan melakukannya untuk terakhir dengan melemparkan roh terkutuk itu. Di saat yang sama, Megumi dan Maki pun datang menolong mereka. Antaman Maki berhasil melemparkan roh terkutuk ke sungai. Secara bersamaan mereka pun terus menyerangnya. Namun tanpa diduga, mereka berdualah yang terkena teknik kutukan darinya. Megumi dan Maki pun dalam posisi terdesak, hingga Yuji dan Todo muncul menyelamatkan mereka, dan kedatangan Panda yang langsung mengevakuasi mereka berdua. Dalam posisi ini, Todo memerintahkan Yuji untuk menghadapinya sendiri, sekaligus mempraktekkan hal yang tadi dilatih Todo. Dengan penuh emosi, Yuji pun langsung menyerangnya. Todo yang melihat hal itu menampar Yuji dan menyuruhnya untuk mengendalikan emosi agar kutukan yang mengalir di pukulannya bisa sempurna. Sesaat kemudian, Yuji berhasil mengeluarkan pukulan berupa kilat hitam yang berdampak sangat kuat pada roh terkutuk. Menyadari lawannya tangguh, ia pun mulai serius dan menyerang Yuji dan Todo dengan kekuatan yang besar. Mereka pun sempat berada dalam kondisi terdesak, hingga satu tepukan tangan pengaktifan Jujutsu Todo membalikkan keadaan. Selanjutnya, mereka terus menyerang dengan mengkombinasikan teknik Todo tersebut. Saat terdesak, roh terkutuk berencana mengeluarkan teknik perluasannya, namun gagal akibat terbukanya tudung penghalang yang bersamaan dengan muncul seorang pria di langit yang ternyata itu adalah Gojo. Melihat Yuji aman bersama Todo, Gojo pun memutuskan untuk terlebih dahulu berpindah ke tempat Pak Yoshinobu. Dengan sekejap, ia langsung mengalahkan roh terkutuk yang ada di sana. Roh terkutuk yang melawan Yuji dan Todo pun berniat kabur karena tak ingin berhadapan dengan Gojo. Menyadari hal itu, Gojo mengeluarkan teknik Jujutsu dan menyerangnya dari jauh. Sang roh terkutuk pun menghilang tanpa jejak.
Di tempat lain, ternyata Mahito berhasil menyusup ke sekolah Jujutsu dan mencuri jari Sukuna yang disembunyikan di sana. Ia berhasil mendapatkan 8 jari Sukuna dan pusaka rahim kutukan, lukisan kematian. Sedikit dijelaskan bahwa banyaknya kuil yang ada di sekolah Jujutsu merupakan kamuflase ribuan pintu yang terus berubah setiap hari. Hal ini karena teknik Jujutsu seseorang bernama Tengen. Di sisi lain, di sekolah sedang terjadi rapat tentang barang yang hilang dan beberapa penjaga sekolah yang tewas, serta hasil interogasi yang mengatakan ia diperintahkan oleh seorang biksu berambut pendek yang tidak tahu siapa. Selanjutnya, para guru memberitahukan kelanjutan pertandingan persahabatan mereka yang seharusnya adalah pertarungan individu, namun diganti dengan pertarungan yang ada di kotak undian. Saat Yuji mengambil, yang keluar adalah pertandingan bisbol yang ternyata merupakan ulah gojo. Pertandingan antara murid sekolah Tokyo melawan Kyoto pun dimulai dan ditutup dengan home run Yuji yang mengantarkan kemenangan bagi murid sekolah Jujutsu Tokyo. Beberapa hari kemudian terjadi beberapa peristiwa pembunuhan dengan modus yang sama, yakni tewas di depan pintu masuk. Para korban diketahui dulunya berasal dari SMP yang sama. Asisten pengawas SMK Jujutsu bernama Nita Akari beserta Yuji, Megumi, dan Nobara ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Mereka pun mendatangi sekolah dan bertemu dengan 2 berandalan untuk mengorek informasi. Kedua orang itu langsung memasang wajah marah, namun seketika berubah dan membungkukkan badan memberi hormat. Ternyata hal itu ditujukan pada Megumi yang dulunya sekolah di sini dan pernah menghajar seluruh berandalan dan preman yang sekolah di sini. Di saat yang sama, datang juga seorang pria tua pekerja di sekolah yang turut memberikan informasi. Ia menjelaskan suatu ketika mereka pernah ditemukan tak sadarkan diri telah melakukan uji nyali melompat dari jembatan Yasohachi yang terkenal angker. Yuji dan kawan-kawan pun melakukan penyelidikan ke jembatan tersebut, namun tidak menemukan apapun. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita yang merasa dihantui karena ia juga pernah ke jembatan itu bersama seniornya, yang salah satunya adalah Sumiki, kakak dari Megumi. Megumi pun menyuruh yang lainnya pulang dan berniat menyelidiki seorang diri. Namun ternyata Yuji dan Nobara mengikutinya. Dengan menyusuri bawah jembatan, mereka pun berhasil memasuki penghalang tempat roh terkutuk berada. Mereka pun mulai membasmi roh terkutuk yang ada di sana. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Nobara melalui lubang hitam. Megumi pun menyuruh Yuji mengejar dan menyerahkan pembasmian di sini kepadanya. Di saat yang sama, muncul roh terkutuk level tinggi di hadapannya. Roh terkutuk yang dulu pernah mereka hadapi, namun dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan teknik yang belum sempurna, Megumi pun mencoba menggunakan teknik perluasannya, dan terus menyerang dengan teknik-teknik jujutsunya. Hingga akhirnya, cakar anjing iblis berhasil membinasakan roh terkutuk, dan melepaskan jari Sukuna yang ternyata tertanam di dalam tubuhnya. Di tempat lain, Nobara dan Yuji masih bertarung. Salah satu dari roh terkutuk itu memiliki energi yang sangat besar. Yuji dan Nobara yang mencoba kabur pun tertangkap dengan kutukan mereka. Namun dengan teknik resonansinya, Nobara mampu mengutuk balik para roh tersebut. Dan Yuji merupakan wadah Sukuna, sang raja kutukan, dan racun mampu bertahan mulai bergerak menyerang. Mereka berdua pun kembali mulai menyerang dengan energi kutukan yang sangat besar, membunuh salah satu roh terkutuk dan memutuskan tangan yang satunya lagi. Di saat yang sama, muncul sebuah truk yang melintas dan roh terkutuk itu pun menaikinya berencana kabur. Namun menggunakan tangan yang tertinggal, Nobara pun menyerangnya dengan teknik kutukan boneka jerami. Dan Yuji yang mengejar menuntaskan pembasmian dengan pukulan kilat hitamnya. Mereka berdua pun kembali dan bertemu dengan Megumi yang memberikan jari Sukuna. Namun tanpa diduga, Sukuna yang tidak membantu apapun langsung memakan jari tersebut. Di akhir cerita, terlihat Mimei dan Todo mendatangi kantor Pak Yoshinobu. Mereka merekomendasikan Maki, Panda, Megumi, Nobara, dan Yuji menjadi penyihir tingkat 1. Terima kasih kepada sobat anime yang sudah menonton konten ini sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar sobat bisa selalu update mengenai channel ini. Sobat juga bisa share konten yang saya buat ini ke teman-teman tongkrongan sobat. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter anime yang salah, atau sobat juga mau merequest anime yang akan dirangkum, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya.